Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beriringan salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Hakim tertinggi, Jaksa termulia, yakni Habibana wa Nabiyinal Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Ismail yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada acara kelas kreatif BAI malam hari ini. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Harisma Erlinda dari Fakultas Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Dianusantoro Semarang. Nah, pada workshop malam hari ini kita bisa bersama pemateri yang sangat luar biasa. Beliau yaitu Mbak Jihan Fitriah. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya, Mbak Jihan itu siapa sih? Nah, jadi di sini aku bakal kenalin Mbak Jihan itu. Nama lengkapnya Mbak Jihan Fitriah. Beliau adalah mahasiswi Udinus, Prodi Desain Komunikasi Visual. Selain itu, Mbak Jihan juga seorang desain grafik dan visual designer. Dari pengalaman Mbak Jihan itu pernah menjadi MC di Masjid Agung Jawa Tengah, juga bergabung di salah satu inisiatif Zakat Indonesia atau yang disingkat dengan ISI. Selain itu, beliau juga sebagai desainer di sosmednya akun ID Bumi. Bisa dilihat ya teman-teman, itu sudah ada di layar sekilas profil dari Mbak Jihan dan juga karya-karyanya. Apakah udah terlihat teman-teman karya-karya dari Mbak Jihan? Ya, itu tadi karya-karya dari Mbak Jihan sangat luar biasa ya. Ternyata karya-karyanya tuh sangat keren-keren ya teman-teman. Nah, pada malam hari ini sesuai dengan tema, yaitu temanya Muslim kreatif yang berguna bagi orang lain. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih Muslim kreatif itu. Nah, Muslim kreatif itu menjadi seorang pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan juga muslimah. Seorang muslim lebih diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Kenapa harus jadi pribadi yang bermanfaat? Karena menarik sekali nih, banyak yang membahas pentingnya menjadi pribadi yang bermanfaat. Banyak yang tertarik tentang pribadi yang bermanfaat. Sebab ini salah satu perintah dari Rasulullah SAW kepada kita selaku umatnya. Beliau bersabda, khairun nas anfu'uhum linas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Sebelumnya saya mau memastikan nih, Mbak Jihan apakah sudah bergabung bersama teman-teman di sini? Sudah. Waalaikumsalam. Sudah kok.
Bagaimana kabarnya Mbak Jen? Alhamdulillah Apa kabar nih baik. Mbak Jen? Baik, yang lainnya juga baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena Mbak Jian sudah bergabung bersama kita semua, pasti teman-teman nih udah nggak sabar ya menunggu materi yang akan disampaikan oleh Mbak Jihan. Tak usah berlama-lama, kepada Mbak Jihan, waktu dan tempat kami persilahkan. Mbak Jihan. Ini aku bisa share screen ya, soalnya presentasi. Ya, boleh Mbak. Silakan. Sudah kelihatan? Belum ya? Sudah. Kalau sekarang sudah kelihatan? Sepertinya sudah Mbak. Sudah ya. Oh ya sudah. Oke. Ya, Mbak. Bentar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, perkenalin nama aku Jihan. Panggil aja aku Kak Jihan. Aku juga anggota BAI 17. Aku adalah mahasiswi jurusan Desain Komunikasi Visual. Kebetulan aku ini lagi semester akhir dan lagi tahap ngerjain skripsi. Doain semoga diberi kelancaran dan cepat lulus ya. Amin. Sebelumnya suaraku sudah kedengaran dengan jelas? Sudah Mbak, sudah terdengar jelas. Sebelumnya, aku makasih banget sudah diberi kesempatan sebagai pembicara dalam kelas kita malam ini, dakwah kreatif. Sebenarnya ilmu aku juga masih dalam tahap berkembang sih. Jadi dalam kelas ini kita bisa saling sharing ya. Soalnya kita ini semua murid, semua guru. Jadi kalian bisa dapetin ilmu dari yang apa aku sharing dan kalian juga bakal sharing ilmu ke aku. Jadi kita take and give. Nah, malam ini topiknya itu dakwah kreatif ala milenial. Sebenarnya aku dijadiin moderator, aku juga kaget. Kenapa aku ya? Mungkin gara-gara aku anak DKV kali ya, jadi dipilih. Padahal semuanya kreatif sih menurut aku. Jadi kita langsung masuk ke topik. Topik pertama yaitu our duty as Muslim. Jadi kita sebagai Muslim dan Muslimah itu punya satu kewajiban yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu saling berwasiat dalam kebaikan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asr ayat 3. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kebenaran. Jadi dalam ayat ini tuh maknanya tuh kita tuh harus saling share kebaikan gitu loh. Lanjut. Dakwah need your creativity. Semua orang di bumi ini tuh kodratnya kreatif. Tergantung sih, kita tuh udah punya bakat dan talenta sejak lahir yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke masing-masing kita. Nah, dengan adanya kreativitasan kita itu tuh kita mikir, kita tuh bisa berkontribusi apa sih buat Islam. Nah, dan juga dakwah itu tuh kita juga mesti sesuai gitu loh dengan sasaran yang dituju. Menurut aku, salah satu contoh dakwah kreatif itu yang paling pertama dicontohin di Indonesia itu dakwah ala Wali Songo. Bayangin aja nih teman-teman. Misal aja kalau seandainya Wali Songo itu langsung datang ke Indonesia, terus tuh habisnya langsung bilang, langsung justifikasi, kalian ini nyembah patung, berhala, haram, harus dihancurkan. Gimana yang
gimana ada yang mau nerima mereka coba. Jadi mereka tuh nyampein dakwahnya dengan lembut, penuh rahmat. Wali Songo aja rela mempelajari budaya-budaya setempat agar bisa melebur dengan masyarakat. Jadi masyarakat bisa lebih dekat dengan mereka dan akhirnya dakwah mereka tuh bisa keterima dengan baik. Buktinya Indonesia sekarang sudah membumi banget kan Islam. Itu tuh salah satu contoh perjuangan Wali Songo dengan cara dakwahnya kreatif kayak gitu. Terus ada salah satu kisah yang lain yang menurut aku juga kreatif. Sebenarnya ini kreatif dalam penyampaian sih. Jadi aku mau sharing salah satu kisah dari cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi ini ceritanya itu ada Hasan radhiyallahu an dan Husain radhiyallahu an, cucu Rasulullah, anak dari Imam Ali ibn Thalib. Jadi ini ceritanya tuh pas Hasan radhiyallahu an dan Husain radhiyallahu an tuh mau melaksanakan sholat di masjid. Dan mereka tuh melihat ada seorang kakek pas ngambil wudhu itu tuh wudhunya tuh kurang sempurna teman-teman. Nah, ahlak cucu Nabi tuh nggak mungkin langsung datengin si kakek yang udah tua itu dan langsung marah-marah. Kayak wudhu kamu tuh salah, harusnya gini yang bener. Terus habisnya tuh mereka tuh mikir keras. Gimana sih caranya supaya bisa ngasih tahu cara wudhu yang benar ke kakek itu tanpa nyakitin perasaan beliau. Alhasil Al-Husain dan Al-Hasan tuh memutar otak dan akhirnya mereka menemukan ide gimana kalau mereka pura-pura berdebat di depan kakek itu tentang wudhu mereka. Jadi mereka tuh bersandiwara gini kayak enggak Hasan, wudhu aku yang benar. Enggak, wahai Al-Husain, wuduk aku yang benar. Terus tuh akhirnya perdebatan mereka itu tuh sampai ke telinga kakek itu. Terus tuh ada apa sih kalian ribut-ribut? Habisnya tuh Al-Husain dan Al-Hasan tuh bilang ke kakek itu gini, wahai kakek, bisakah kamu memilih di antara kami wudhu mana yang paling benar? Habisnya mereka meraktekin tuh wudhu. Terus habisnya setelah si kakek itu melihat wudhu dari Al-Husain dan Al-Hasan, terus habisnya terpanjatlah kakek itu dan bilang, alangkah baiknya wudhu dan sholat kalian, serta alangkah baiknya tuntunan dan bimbingan kalian kepadaku. Semoga Allah memberkahi kalian. Akhirnya, si kakek itu ngerti kalau selama ini wudhu yang dia lakukan itu salah, dan akhirnya tuh bisa diperbaiki dengan dikasih tahu oleh Al-Hasan dan Al-Husain dengan cara mereka tuh memberi contoh secara tidak langsung dengan harapan kakek itu bisa menerima itu tata cara wudhunya. Dan alhamdulillah, masya Allah, kakek itu juga akhirnya paham dan nggak merasa digurui sama sekali, dan mereka juga sangat berterima kasih dengan cucu Rasulullah SAW. Bayangin aja nih teman-teman, kehidupan bermasyarakat kayak gitu bisa saling memberi hikmah dan saling bernasihat dalam kebaikan tanpa adanya justifikasi kita yang paling benar, kafir dan lain-lain. Itu tuh rasanya tuh sejuk, damai. Emang udah dari cucu Rasul ya, sama-sama dakwahnya itu dengan hati dan kelembutan. Nah, dari cerita Hasan dan Husain tadi kita bisa ngambil satu hikmah. Kalau kita mau menyampaikan kebaikan atau dakwah itu tuh kita harus banget menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, seperti ada dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Uda ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang diberi petunjuk. Bisa dilihat ya teman-teman, dari ayat An-Nahl 125 itu tuh Al-Quran, kalamullah tuh menyuruh kita untuk memberi pengajaran tuh dengan cara-cara yang baik, jangan sampai caci maki
target yang dituju. Sampaikanlah dengan cara terbaik yang terbaik. Karena itu emang akar kata dari dakwah itu hidayah. Hidayah itu sama artinya dengan hadiah. Nah, gimana adab kita dalam nyampein hadiah kita ke teman kita? Kan kita kalau nyampein hadiah tuh langsung kita kasih dibungkus dengan baik, dengan penuh kasih. Gimana kalau seandainya kita ngasih hadiah langsung kita lempar aja. Padahal itu hadiah isinya tuh juga baik kan. Kalau kita nerimanya juga dengan sakit hati tuh ya kebaikan itu tuh akhirnya nggak bisa sepenuhnya baik gitu. Kalau kita ngasihinnya dengan cara-cara yang nggak baik atau kasar. Kalau ngomongku kecepatan bilang ya teman-teman. Iya, Mbak. Nah, selanjutnya, don't be afraid to share knowledge. Kenapa? Soalnya tuh kita di sini semua murid dan semua guru. Kita tuh masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi tuh teman-teman pernah nggak sih ngerasa kalau kita tuh nggak berani nyampein ilmu yang kita punya, takut salah, kalau kita tuh belum apa-apa. Sebenarnya tuh menurut aku pribadi kayak gitu tuh bagus juga sih. Kita takut karena kita nggak mau sampai kita tuh dakwah tanpa adanya itu ya dasar. Jadinya kalau seandainya kita mau nyampein ilmu tuh ya makanya kita sebelum itu juga harus nambah hazanah ilmu kita, apa topik yang mau kita sampein. Kayak aku malam ini sebenarnya aku juga awalnya tuh agak mikir-mikir apa aku bisa nyampein ke teman-teman padahal aku juga backgroundnya tuh bukan yang dakwah banget. Aku kan juga backgroundnya tuh anak desain, tapi bismillah ini semua mengharap ridho Allah. Coba aku sharing ke teman-teman, semoga teman-teman juga bisa dapat itu ilmu. Jadi kalau kita berani nyampein, otomatis kan kita juga belajar nih tentang topik yang mau kita sampein. Kita jadi memperdalam. Nah, bagusnya tuh di situ. Namanya ilmu tuh gimana ya, teman-teman? Kayak tangga, pasti ada yang di atas si A ada si B, di atas si C ada si D. Kayak kita merasa murabi kita tuh yang paling pinter dan ternyata murabi kita tuh punya guru dan gurunya punya guru. Kayak gitu sampai bersambung ke Rasulullah. Nah, tapi tuh kalau kita mau share-nya tuh sampai kapan sih? Sampai, aduh aku belum punya ilmu, sampai kapan? Sampai tua, sampai masuk liang lahat, kita akhirnya mendem ilmu yang kita punya sendiri. Padahal kita juga bisa sharing ilmu yang kita punya, walaupun insya Allah secukupnya, tapi kalau kita punya dan kita sharing tuh nggak bakal kependem aja. Jadinya tuh ilmu kita tuh lebih barokah gitu. Jadi menurut aku, don't be afraid to share your knowledge. Soalnya kita hidup di lingkungan yang beda-beda. Kita dengar suatu informasi yang beda, bisa jadi teman-teman dengar dakwah yang ini, aku dengar dakwah yang itu, dan kita tuh saling sharing. Jadinya kita saling nambah ilmu. Oh iya, jadi kayak gini. Aku dengerin tafsir Al-Misbah Quraish Shihab misalnya. Terus teman-teman dengerin tafsir Al-Quran dari Ustadz Adi Hidayat. Di sana kan kita saling sharing. Dan kita tuh akhirnya menambah wawasan ilmu kita. Kalau kita diem aja, kependem aja, akhirnya ya ilmu itu nggak bakal bermanfaat. Nah, menurut aku kadang-kadang nih di ranah dakwah kayak yang istilahnya agak strict itu tuh film, TV, komik, game tuh bener-bener larangan banget ya. Jangan sampai rumah kalian hidup dengan TV atau jangan sampai anak-anak kalian tuh diberi game atau komik. Itu tuh image-nya tuh selalu buruk gitu. Padahal ya teman-teman, menurut aku kan sebagai anak DKV, aku tuh ngelihat kalau film, komik, dan game itu tuh sebenarnya tergantung sama yang buat dari produksi itu sendiri. Itu tuh kayak sebuah wadah. Nah, jadi kalau kita kaum muslim dan muslimah, kalau kita nggak ngisi wadah-wadah tersebut dengan nilai-nilai Islam, ya bakal diisi dengan yang lain gitu. Kayak misalnya kartun yang mengajarkan tentang sifat-sifat Nabi kayak gitu kan lebih nyantol ke otak-otaknya adik-adik kita kan daripada temen yang lain. Itu tuh
contoh aslinya nih, adek aku tuh suka banget nontonin video YouTube yang unfaedah kayak Roblox atau apa namanya yang kayak gitulah, game-game yang menurut aku tuh kalau dilihat tuh apa sih manfaatnya. Akhirnya tuh coba aku alihin, kalau dia tuh nontonnya tuh kartun Islami kayak Samil dan Dodo. Itu tuh kayak ngajarin apa namanya sirah Nabi, kisah-kisah Nabi. Jadinya tuh dia apa lagunya kayak Nabi Nuh, Nabi Allah, ratusan tahun usianya. Akhirnya tuh dia juga ngerti apa namanya kisah-kisah Nabi walaupun sebenarnya belum menghayati, tapi kan at least kalau kita isi film-film itu dengan nilai Islam, itu tuh nggak jadi bad banget gitu. Kalau komik atau game tuh juga bisa kita isi dengan nilai-nilai Islam, teman-teman. Kadang-kadang ya komik ada sesuatu yang buruk juga, aku nggak memungkiri, soalnya kan komikus itu tuh nggak semuanya background-nya sama. Kalau seandainya komikusnya itu tuh Islam dan memang berniat untuk dakwah, pasti nilainya tuh bagus. Jadinya tuh kita hidup di zaman kayak aku ada quotes dari cucu Rasul Imam Ja'far Shadiq bilang, ajarilah anak kalian sesuai dengan zamannya. Jadinya tuh kita tuh bukannya apa namanya, kita tuh benar-benar megang sunnah dan kitabullah, tapi kita juga berangkat dari situ. Kita hidup di zaman modern, tapi kita juga nggak apa namanya ngilangin itu sunnah Rasul dan lain-lain. Kita tuh harus kreatif karena ini tuh semua sebenarnya tuh dakwah dan itu tuh ada manfaatnya gitu loh, teman-teman. Kita nonton film yang bagus, film yang ngajarin seandainya sirah Nabi itu tuh ibadah gitu loh. Soalnya ibadah tuh nggak semata-mata yang kayak cuma zikir, puasa, sedekah, dan lain-lain. Kalau kita misalnya tuh nonton sesuatu yang baik, atau bahkan kita berpikir aja nih, kita gunain daya pikir kita untuk apa namanya berpikir kontribusi dakwah apa yang mau kita kasih ke Islam, itu tuh sebenarnya juga udah ibadah, teman-teman. Jadi tuh semua yang kita lakuin tuh amal. Nah, amal yang kita mau lakuin itu kan amal baik gitu, teman-teman. Lanjut. Nih teman-teman, aku tuh sudah ngulik-ngulik apa namanya akun sosmed yang menurut aku tuh dakwahnya tuh oke banget gini. Jadinya tuh mereka tuh ngerangkul, bukannya kayak bikin mereka tuh terjustifikasi, kayak contohnya tuh XKW First ini. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu kali ya, yang apa namanya mantan K-popers atau gimana. Jadi ini tuh salah satu bagian dari Yuk Ngaji. XKW First ini tuh kayak ngajakin para mantan-mantan K-wavers itu tuh untuk apa namanya balik mempelajari sirah-sirah Nabi, dan mereka tuh kreatif banget, teman-teman. Coba deh cek aja IG-nya. Mereka tuh bahkan tuh sampai kayak ngeluarin album, terus tuh mereka juga bikin kayak apa namanya kelas trainingnya sendiri yang bener-bener mirip banget sama yang disukain para K-popers, tapi apa namanya mereka tuh masukin dakwah-dakwah Islam juga. Bahkan tuh mereka bikin kelas sesama K-popers untuk apa namanya sama-sama mengkaji Islam gitu loh. Jadi istilahnya we are in the same place. Kita tuh sama-sama belajar. Jadinya nggak, kita tuh malah seru. Terus tuh next, ini tuh Komuji Indonesia. Aku tahu dari Habib Hussein Ja'far di channel YouTube-nya Jeda Nulis, itu juga bagus banget, teman-teman. Kalau mau lihat apa channel Habib Hussein Ja'far Hadar, itu juga bahas apa namanya diskusi tentang Islam, dan dia juga kolaborasi itu dengan apa musuh masyarakat apa Tretan Muslim dan Coki Pardede, kalau teman-teman tahu. Dan itu tuh unik banget gitu loh, teman-teman. Bahkan tuh mereka tuh punya kanal YouTube sendiri yang namanya tuh Pemuda Tersesat, yang menjawab dakwah apa namanya pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan kalau komunitas musisi mengaji ini sendiri tuh kayak sama apa namanya para apa namanya musisi-musisi yang kadang-kadang dibilang musik itu haram or something, itu tuh mereka bisa nunjukin kalau musik itu tuh juga bisa jadi wadah buat ngenalin Islam gitu loh, teman-teman. Next ada ini apa namanya IG-nya tuh The Gang Gofur. Kalau ini tuh si ownernya tuh nuangin kreativitasnya tuh dengan hand lettering. Jadi kayak si ownernya tuh abis dengar kajian dari Ustadz siapa, abisnya si ownernya tuh apa namanya bikin kesimpulan dan dibikin rangkuman gini, dibikin desain yang lucu-lucu gini pakai Procreate. Ini bagus banget sih, teman-teman. Dan kalau aku lihat komentar-komentarnya tuh mereka tuh banyak yang
kayak hatinya tergerak setelah melihat post-post kayak gini. Itu tuh aku kayak seneng banget gitu loh, sama-sama teman muslim tuh memperjuangkan Islam kayak gini tuh aku seneng banget liatnya. Terus tuh yang terakhir ini tuh Quran review. Menurut aku ini juga ini keren parah sih yang buat Quran review ini tuh. Jadi mengkaji Quran, aku pernah ikut kelasnya si Quran review ini tuh kayak bahas tafsir Al-Quran. Waktu itu aku bahas kelas yang Al-Lahab itu tuh menceritakan tentang turunnya Al-Lahab gimana. Itu tuh bahasanya tuh milenial banget, bahkan tuh di room chatnya tuh kita tuh kayak bercanda seru banget, kita ngomongin istri Abu Lahab dan lain-lain, kita bercanda biasa, tapi dengan bercanda itu kita juga dapat ilmu, dan si ownernya tuh nyampein ilmu-ilmu Al-Quran tuh kadang-kadang kayak disama-samain sama kayak cerita film atau The Avengers atau apa, kayak oh kita punya juga jagoan yang benar-benar lebih hebat dari jagoan-jagoan Marvel, yaitu jagoan yang ada dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Dan menurut aku tuh ini keren banget sih. Kalian coba deh cek Quran review. Itu mantap sih. Ini aku rekomendasiin yang udah aku kulik-kulik sendiri ya. Mungkin kalau teman-teman ada referensi yang menurut kalian ini dakwahnya oke banget nih, bisa buat kalian referensi dan sharing ke teman-teman, boleh banget sharing ke aku. Akun-akun yang menurut kalian tuh oke banget dakwahnya. Nggak kaku, tapinya tuh bisa nampol banget makna-makna yang dari mereka pesen. Nah, berhubung di sini kan teman-teman kan bukan anak DKV atau apa, aku tuh mau nunjukin aja teman-teman, kalau sebenarnya semua orang itu tuh bisa gambar asal ada niat. Jadi jangan tergantung sama alat kayak, aduh aku nggak punya pen tablet nih, kayak Kak Jihan nggak bisa punya nggak bisa Photoshop, nggak bisa Adobe Illustrator atau apa. Ini aku nunjukin, ini sebelum aku masuk jurusan DKV, ini karya-karya aku pas aku SMA, karena aku emang udah suka gambar, dan di saat itu aku belum punya tuh yang namanya pen tab, dan waktu itu laptop aku juga masih gantian sama kakakku, jadi aku belum sepenuhnya nguasain laptop istilahnya. Jadi aku tuh ya udah yang ada di HP ku apa, aku ngeliat ngulik-ngulik gimana caranya bikin karya dengan HP. Ya udah aku pelajari, dan ini hasil-hasil karyaku dengan HP. Aku pakai jari satu-satu, namanya tuh PixArt. Jadinya tuh aku mulai kayak suka digitalisasi sebelum pakai pen tab atau apa, aku pakai PixArt. Jadinya aku di sini mau ngajarin teman-teman kalau kita tuh mau kreatif jangan sampai tergantung sama alat atau apa. Oke? Selanjutnya. Di sini aku juga mau jelasin step by step gambar buat keperluan dakwah. Jadi di sini aku mau ngajarin ke teman-teman pakai PixArt aja biar yang lainnya tuh bisa praktekin. Jadinya semuanya kan bisa install PixArt di HP-nya masing-masing kan. Jadinya kita bisa berkarya masing-masing. Nanti di akhir slide aku mau ngasih kalian tugas. Nih, step by step gambar dakwah ala aku. Pertama, kalian tentuin konsepnya, atau misalnya kalian habis dengerin kajian, terus kalian merasa, aduh, yang poin ini nih yang perlu di highlight ini kok bagus ya untuk disampaikan ke teman-teman, atau kalian bisa cari nih referensi dengan ayat quote sahabat Nabi atau ayat Al-Quran yang menurut kalian tuh maknanya tuh ngena banget di hati. Nih kayak contohnya, kalian bisa cari dari source kayak dari Google atau Pinterest, kayak nih contohnya, aku cari dari quotes-nya Ali Ibn Talib. Di sana kan banyak banget kan quotes yang bagus, dan kalian pilih aja nih quotes yang kalian suka yang mana. Nah, terus habisnya kalau udah ketemu yang kalian udah oke nih, aku mau bikin konten dari quotes Ali bin Abi Talib dari yang ini. Ya udah, nih. Terus habisnya aku sudah nyiapin satu quotes yang udah aku bikin. Aku milih kata-katanya yang gini, be like flower that gives you fragrance, even to the hand that crush it. Yang maknanya, jangan benci siapapun, meskipun ada yang menganiayamu. Hiduplah dengan rendah hati. Nah, next step, kita tuh visualisasi.
Dari kata ini, menurut kalian yang paling dominan tuh yang apa? Menurut aku kan ini kayak be like flower kan. Jadinya yang paling dominan itu tuh kata bunga. Kalian bisa cari inspirasi gambar bunga di Pinterest yang kalian suka yang mana deh, pilih salah satu. Atau kalian bisa gambar beberapa sketch yang menurut kalian cocok sama apa namanya tuh quotes tersebut. Abisnya udah kalian gambar-gambar deh di sketchbook kalian atau nggak mesti sketchbook lah, yang penting kertas sama pensil kalian gambar. Nah terus abisnya tuh sketch yang simple aja teman-teman, yang penting tuh pesan dari quotesnya itu tuh dapet. Karena nanti aku jelasin nanti. Ini abisnya setelah kalian udah gambar ya, ini gambaran aku ngebut-ngebutan banget untuk apa namanya nunjukin ke teman-teman aja kalau seandainya gambar itu tuh nggak mesti yang ribet-ribet, yang simple aja, yang penting pesannya dapet. Nah terus abisnya kalian bisa deh cus download PicsArt di HP, abisnya kalian digitalisasi pakai HP. Nah terus habisnya di laman PicsArt yang pertama kalian create new canvas, habisnya kan apa namanya muncul kanvas putih kayak gini. Terus habisnya kalian gambar di layer kedua. Di layer pertama tuh untuk naruh gambaran kalian. Nah di layer kedua udah deh kalian apa namanya bikin gambarnya ini. Aku tunjukin contoh videonya ya. Aku apa namanya udah ngebikin video tentang ini. Semoga teman-teman suka. Walaupun ini gambaranku, aduh, bener-bener sketch banget. Nah, itu contoh, itu aku gambar bener-bener cepet-cepetan banget. Jadi aku cuma mau nunjukin kalau kita tuh bisa ngedigitalisasi gambar sketch kita pakai HP, pakai PicsArt. Yang penting mau latihan dan latihan, nanti tangan kalian bakal terbiasa kok. Next. Tapi dari semua itu yang mau aku tekenin itu gimana ya? Ajaran agama itu tuh damai. Al-Quran
ngajak orang menuju kedamaian. Jadinya kalau kalian mau dakwah kayak apapun tuh intinya tuh jangan nimbulin kebencian, jangan cekcok. Dan kita tuh harus nyampein kedamaian. Nih aku ada quotes dari Ustadz Quraisyhab yang intinya tuh bagus banget. Dan kita nggak bisa memberi kedamaian ke orang lain kalau kita sendiri nggak damai nggak damai hatinya. Hati kalian tuh harus penuh cinta agar output dakwah kalian juga bisa penuh cinta. Yang terakhir, sebenarnya tuh barometer kesuksesan dakwah tuh gimana sih teman-teman? Menurut aku sendiri ya, dakwah zaman now itu tuh kudu banget memberikan optimisme dan harapan. Apalagi untuk teman-teman kita yang baru hijrah, jangan langsung dipapari dosa, neraka, dan lain-lain tuh mereka langsung menjauh. Kalau kita rangkul, dan mereka tuh akhirnya tuh bisa ngerasain rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tuh ada quotes terakhir dari Ustadz Quraisyhab yang aku suka. Tanda suksesnya dakwah itu bukan dari gelak tawa atau rapat tangisan, tapi ilmu yang bertambah setelah melihatnya. Jadi misal apa namanya sebuah film tuh bagus banget atau gambar bagus banget, tapi kalian melihatnya tuh nggak nambah keimanan kalian atau kalian ngerasa biasa-biasa aja, ya itu berarti nggak sukses. Tapi kalau seandainya menurut kalian desainnya simpel atau apa, tapi kok setelah kalian melihat itu tuh ngena banget, itu artinya tuh kalian udah sukses gitu. Oke, next. Nih, tadi kan udah lihat aku kasih tahu nih cara gambar-gambar yang gampang, nggak perlu make Pentab atau apa namanya software-software yang susah lah. Jadi aku tuh mau lihat teman-teman, sebenarnya terserah sih mau dikerjain atau enggak, tapi kalau kalian kerjain aku bakal seneng banget. Jadi coba cari satu quotes dari sahabat Nabi atau misal ayat Al-Quran yang kalian suka banget nih, atau yang menurut kalian tuh maknanya tuh ngena banget di hati. Habisnya coba kalian visualisasiin pakai step by step aku tadi. Menurut kalian kata yang paling dominan tuh apa? Habisnya kalian gambar gitu. Terserah gambarnya mau kayak gimana, yang sesuka kalian aja nggak apa-apa. Nah, aku tunggu sampai hari Senin ya. Kalian bisa tag aja di IG aku @jihan_almadihi00 sama kasih hashtag berkarya bareng Jihan. I'm looking forward for your amazing artwork. Aku yakin teman-teman semua tuh bisa gambar. Yang penting latihan. Aku yakin semuanya bisa gambar. Oke? Itu aja. Any Q&A. Maaf ya materinya terlalu biasa banget. Tapi semoga teman-teman bisa nambah ilmu ya dari paparan materi yang aku sampaikan. Segitu dulu materinya. Aku balikin kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Jihan yang telah menyampaikan materi. Materinya sangat luar biasa sekali ya Mbak Jihan, Masya Allah. Materi yang disampaikan Mbak Jihan ini luar biasa. Nah, ini langsung saja saya buka pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung open mic atau kalau malu bisa diketik di room chat. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Kami buka 3 pertanyaan ya teman-teman. Sambil mengingatkan juga buat teman-teman untuk mengisi link absen terlebih dahulu di kolom komentar. Ini nggak ada yang nanya teman-teman. Silahkan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Bisa menulis di room chat. Sepertinya udah ada yang nanya di kolom komentar Mbak. Dari Anas. Ini mau ditampung dulu atau langsung dijawab Mbak?
Langsung dijawab aja nggak apa-apa kok. Untuk Anas, aku DKV Oke, angkatan baik. 17. Oh iya teman-teman, untuk yang gambar itu nanti aku tunggu sampai hari Senin ya. Itu terserah sih, opsional mau ngerjain atau gimana. Tapi aku juga pengen lihat kalian gambarnya kayak gimana. Oke, yang nggak usah takut. Yang penting kita sama-sama belajar. Oke. Mbak Jihan, ini ada pertanyaan lagi dari Zakia SMP 3. Kak, izin bertanya, menurut kakak seberapa penting untuk share konten dakwah? Haruskah memakai editan seperti itu? Lalu apa menurut kajian fungsi edit seperti itu? Aku langsung jawab ya. Ya, silakan, Mbak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Zakiah, terima kasih sudah bertanya. Ini aku langsung jawab aja ya. Seberapa penting untuk share konten dakwah? Menurut aku itu penting banget sih. Soalnya kan kita sesama muslim. Sama kayak udah aku jelasin tadi, di Al-Asyara ayat 3 tuh, watawasau bil haqqi watawasau bisober. Kita tuh harus saling berwasiat dalam kebaikan. Jadi, kita bisa dapat ilmu tuh dari mana aja. Nah, untuk editan seperti itu, gini, gimana nih kalian apa namanya menurut kamu aja misalnya kamu dapat suatu ilmu yang flat aja nggak ada desain atau sama suatu apa namanya ilmu yang menurut kalian tuh colorful dan menarik, kalian lebih milih yang mana? Karena emang apa namanya fungsi desain tuh di situ, fungsi gambaran tuh di situ. Jadi tuh memvisualisasi ilustrasi tuh bikin orang tambah tertarik ngeliat gitu loh. Jadinya nggak bosenin gitu. Oke? Sudah menjawab Zakia atau masih bingung? Terima kasih Mbak Jihan sudah menjawab pertanyaan dari Zakia. Bagaimana Zakia? Apakah udah cukup jawaban dari Mbak Jihan atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Ada pertanyaan lagi Mbak dari Mbak Almira Paramita. Kita mau tanya, kan kita kalau bisa nyebar dakwah yang damai dan itu mulai dari hati pribadi, ada rekomendasi guru yang bisa diambil ilmunya dengan hati yang damai. Aku Silahkan jawab Mbak langsung. Jihan untuk Aku menjawab jawab pertanyaan langsung dari ya. Mbak. Ya, ya Mbak. Sebelumnya, halo Almira. Ya, ini temanku sendiri. Gini, aku mau jelas apa namanya ngasih rekomendasi menurut aku yang dakwahnya damai banget itu Ustadz Quraish Shihab. Aku suka banget dengerin tafsir Al-Misbahnya atau enggak channelnya tuh yang Shihab dan Shihab di YouTube. Menurut aku itu benar-benar Islam wasatiyah banget. Dan kedua tuh ada namanya Habib Hussein Ja'far, Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. IG apa namanya channel YouTube-nya itu Jeda Nulis itu juga nyampeinnya bener-bener enak banget. Dan ketiga menurut aku Al Habib Hindan itu menurutku rekomendasi yang apa namanya penyampaiannya tuh bisa dipahami oleh apa namanya tuh teman-teman yang pemula dan kita tuh dengerinnya tuh sampai melongo gitu loh kayak wah keren banget gitu. Kayak apa namanya Quraish Shihab tuh selalu mengandaikan sesuatu yang bikin kita paham gitu. Menurutku Quraish Shihab itu the best. Oke, itu aja. Terima kasih kepada Mbak Jihan yang telah menjawab pertanyaan dari Mbak Almira Paramita. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Gimana teman-teman? Sudah ngerti? Sudah paham? Jika ada yang masih kurang jelas, bisa langsung nih ditanyain ke Mbak Jihannya. Silakan teman-teman.
Bisa open mic atau kalau malu-malu lewat kolom chat nggak apa-apa. Wah, kalau saya yang nanya boleh? Boleh ya? Boleh, boleh. Ya, silakan Mas Ismail. Terkait desain dakwah, mungkin belajar sedikit dari biaya sendiri ya, dan mungkin yang kami rasakan atau yang saya lihat sendiri lah. Kalau menurut bagian sendiri, terkait konten dari dakwah itu lebih baik yang istiqomah atau yang kita benar-benar persiapkan, tapi istilahnya interval antar kontennya itu mungkin nggak teratur atau bisa jadi jarang. Jadi mending post jarang tapi bagus banget, atau kita yang penting post istiqomah Oke, gitu. aku jawab. Untuk bagian Aku jawab. Aku jawab ya. Sebenarnya menurutku dua-duanya nggak ada Ya, salah. silakan Mbak. Sebenarnya menurut aku dua-duanya nggak ada salahnya. Kalau kita istiqomah tuh juga bagus. Tapi kalau aku dengar dari Ustadz Quraish Shihab tuh kalau kita mau nyampein sesuatu tuh kita harus bener-bener tahu ilmunya dulu. Jadinya kalau seandainya emang teman-teman mau ngeluangin waktu dulu untuk mempelajari apa yang bakal teman-teman share akan lebih baik. Akan lebih baik kalau bener-bener dipahami dan sering konten itu tambah mantep. siap-siap paham. Ya, terima kasih banyak lagi. Iya, Mbak, sama-sama. Terima kasih banyak Mbak Jihan telah menjawab pertanyaan dari Mas Ismail. Oh, Ini juga ada pertanyaan dari Mas Zaidan Albana. Halo Kak Jihan, mau bertanya kalau boleh tahu judul kolokiumnya apa ya? eh, Silakan Mbak Jihan. judul kolokiumku perancangan tentang bahaya food waste dengan motion graphic bagi Kota Semarang. Jadi aku bikin animasi tentang bahayanya sampah makanan bagi lingkungan. Gitu. Ya, baik. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari Mas Zaidan. Ya, untuk teman-teman jangan lupa mengisi link absen yang sudah tertera di kolom komentar. Untuk acara selanjutnya, terima kasih kepada Mbak Jihan. Materi yang telah disampaikan sangat luar biasa, Masya Allah sekali ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menanyakan kepada Mbak Jihan. Jadi itu tadi penjelasan dari Mbak Jihan tentang konten Muslim kreatif. Mungkin karena sudah ada yang tidak bertanya lagi, pertanyaan saya tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Karena mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 20.37, maka sesi tanya jawab dicukupkan sampai di sini. Kalau dari teman-teman, jika ada yang mau bertanya atau ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa langsung ditanyakan kepada Mbak Jihan melalui akun sosmednya Mbak Jihan. Jadi poin pentingnya itu untuk share konten dakwah itu penting.
Karena kita sebagai seorang muslim, kita tuh harus saling berwasiat dalam kebaikan. Jadi misal kita mendapat ilmu yang flat dan colorful. Nah, kita pasti memilih yang ada desain. Karena itu bikin tertarik dan gak bikin ngebosenin. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Jihan. Ya, sama-sama. Mungkin sebelum acara ini ditutup, Mbak Jihan bisa menyampaikan closing statement-nya. Sepatah dua patah kata motivasi buat kita semua di sini. Menurut aku, kalau untuk teman-teman yang mau belajar gambar atau apa, yang penting setiap hari coba aja digambar 1 atau 2 sketch. Nanti lama-lama bakal bisa kok. Semangat ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Jihan atas motivasinya. Semoga menambah kebermanfaatan untuk kita semua. Selanjutnya, mungkin kalau dari Mbak Jihan ada keperluan, Oh iya, Kak. Aku out dulu nggak apa-apa nih. alhamdulillah. Alhamdulillah materinya sudah selesai di sini. Alhamdulillah motivasinya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Jihan. Selanjutnya mungkin kalau Mbak Jihan ada keperluan dipersilahkan untuk meninggalkan room chat. Terima kasih banyak Mbak Jihan. Iya, aku out dulu ya. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Tetap semangat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Jihan. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Di sini saya selaku moderator mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya